Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soleh di Penggalawati, mahasiswi dari Universitas di Gubang, Semarang, yang dibimbing oleh Ibu Pancawati Hardiningsih. Determinan persistensi laba studi literasi manufaktur di Indonesia. Mengapa saya memilih topik persistensi laba? Karena persistensi laba masih menjadi topik yang hangat dalam dunia penelitian akuntansi. Selain itu, beberapa industri memiliki karakteristik yang cenderung menghasilkan laba yang persisten dan juga berfluktuasi, di mana sifat dan karakteristik tersebut mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mempertahankan laba yang konsisten dari periode ke periode dan merupakan hubungan yang kompleks yang melibatkan beberapa faktor yang menjadi determinasi dari persistensi laba. Berdasarkan penelitian terdahulu, Rizkia dan Afrika menyatakan bahwa volatilitas penjualan berpengaruh negatif terhadap persistensi laba. Gusnita dan Takwa dan Reynaldo et al. Menyatakan bahwa tingkat hutang berpengaruh positif terhadap persistensi laba. Maulana dan Triana menyatakan bahwa jenis industri yang stabil memiliki arah hubungan yang positif terhadap persistensi laba, dan Mariani dan Suryani serta Elisa menyatakan bahwa ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol dari variabel lain berdampak pada keberhasilan laporan keuangan. Jika dihipotesiskan, maka volatilitas penjualan memiliki hubungan yang negatif terhadap persistensi laba, tingkat hutang dan jenis industri memiliki hubungan yang positif terhadap persistensi laba, dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol juga memiliki hubungan yang positif terhadap persistensi laba. Metode yang digunakan yakni berdasarkan teori sinyal dengan 83 sampel dari jenis industri farmasi, utilitas. Metode yang digunakan yakni berdasarkan teori sinyal dengan 83 sampel dari jenis industri farmasi, utilitas, F&B, otomotif, energi, dan teknologi informasi. Sumber data yang diperoleh merupakan sumber data sekunder, di mana data tersebut diperoleh dari laporan keuangan perusahaan tahun 2019 hingga 2022, serta teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Maka diperoleh hasil penelitian yang pertama tabel 1, uji statistik deskriptif dan uji T, di mana kita ketahui bahwa volatilitas penjualan satu-satunya variabel yang memiliki simbol negatif. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan satu volatilitas penjualan akan menurunkan persistensi laba sebesar 0,452. Namun berbeda dengan tingkat hutang, jenis industri, dan ukuran perusahaan, di mana setiap kenaikan satu dari variabel tersebut akan menaikkan persistensi laba, serta signifikansi dari volatilitas penjualan sebesar 0,027, signifikansi dari tingkat hutang sebesar 0,010, signifikansi dari jenis industri sebesar 0,008, dan signifikansi dari ukuran perusahaan sebesar 0,003. Kita ketahui pula bahwa standar deviasi yang lebih rendah dari rata-ratanya menandakan bahwa sebaran data cenderung merata. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1, hipotesis 2, dan hipotesis 3 dapat dibuktikan, serta ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol juga dapat dibuktikan. Hasil penelitian yang kedua, yakni uji statistik deskriptif variabel jenis industri, di mana kita menggunakan variabel dummy yang angka 0 itu menandakan bahwa perusahaan cenderung memiliki label. Hasil penelitian yang kedua, yakni uji statistik deskriptif variabel jenis industri, di mana kita menggunakan variabel dummy, yaitu angka 0 dan angka 1. Angka 0 yang menandakan bahwa perusahaan cenderung memiliki laba yang berfluktuasi, dan angka 1 yang menandakan bahwa perusahaan cenderung memiliki laba yang persisten. Kita peroleh frekuensi bahwa sebanyak 36 perusahaan cenderung memiliki laba yang berfluktuasi, dan sebanyak 47 perusahaan memiliki laba yang cenderung persisten. Jika kita bahas lebih dalam, maka volatilitas penjualan yang tinggi akan menghasilkan laba yang berfluktuasi yang signifikan dalam pendapatan, dapat membuat laba yang lebih sulit diprediksi dan juga konsisten. Tingkat hutang yang tinggi berakibat pada rentannya masalah keuangan dan mempengaruhi persistensi laba mendatang serta sebagai bahan pertimbangan para pihak eksternal.
Kemampuan manajemen sektor industri dalam menjaga kestabilan laba dari tahun ke tahun akan menjadi sinyal bahwa laba tersebut persisten. Ukuran perusahaan sebagai indikator variabel kontrol determinasi persistensi laba, semakin besar perusahaan, maka laba akan semakin bertahan lama. Kesimpulannya, maka variabel volatilitas penjualan memiliki hubungan negatif terhadap persistensi laba, jenis industri memiliki hubungan positif signifikan terhadap persistensi laba, tingkat hutang memiliki hubungan positif signifikan terhadap persistensi laba, dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol juga memiliki hubungan yang positif terhadap persistensi laba. Hal ini memiliki implikasi terhadap analisis laporan keuangan, paduan pengambilan keputusan, dan memperkirakan estimasi laba periode berikutnya. Penelitian ini juga masih memiliki keterbatasan, yaitu kurangnya kelengkapan data dari beberapa perusahaan, terbatasnya hasil penelitian terdahulu terkait jenis industri terhadap persistensi laba, serta koefisien determinasi hanya sebesar 47,5%. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.